warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Rosaliza Agustina SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Metro dengan NIM 251000562. Pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 7 Tanjung Jabung Timur pada materi corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia praaksara di Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Bagaimana perasaan
Mesolitikum. Jadi pada masa ini manusia itu hidupnya sudah semi-nomaden. Jadi mereka itu sudah mengenal tempat hidup secara sementara. Tinggalnya di mana? Di goa. Kalau kamu sekarang tinggal di goa apa di mana? Di rumah. Beda ya jadinya dengan masa Mesolitikum. Terus adanya sampah dapur. Kira-kira sampah dapur kalau zaman sekarang kayak gimana contohnya? Sampah dapur. Plastik ya. Nah, kalau zaman Mesolitikum, sampah dapur mereka itu berupa tumpukan kulit kerang, membuktikan bahwa mereka itu sudah makan seafood. Terus yang ketiga, mereka itu mulai mengenal tradisi melukis. Jangan kamu bayangkan kalau mereka itu melukis di kain kanvas. Jadi mereka itu kira-kira melukisnya di mana? Di goa ya, seperti ini. Misalnya nih di tangannya, cap tangan. Mereka melukis cap tangan mereka. Terus ada zaman Neolitikum. Jadi pada masa ini mereka itu sudah hidup menetap. Kalau sebelumnya itu berpindah-pindah ya, ini sudah ada kemajuan lah sedikit. Terus mereka itu bisa menghasilkan makanan dari kegiatan bertani dan berenang. Nah, pada masa ini mereka juga mengenal sistem gotong royong dan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Misalnya nih, Enda ini adalah manusia zaman praksara ya. Jadi tugas Enda ini sebagai laki-laki apa Enda? Iya berburu. Nih Riana yang perempuan berarti dia itu menjaga anak, menangkap ikan yang di sekitar tempat tinggalnya. Hasil kebudayaannya ada beliung persegi, bentuknya ini batu, bentuknya persegi panjang. Terus ada kapak lonjong yang kamu lihat tadi, kapaknya diberi kayu ya. Terus ada mata panah nih, batu bentuknya seperti segitiga. Terus ada gerabah. Gerabah ini bentuknya itu mirip guci. Terus ada perhiasan. Kira-kira perhiasan yang kalian pakai sekarang sama atau tidak dengan zaman Mesolitikum? Mereka letak bedanya. Oh iya, kalau kalian pakai sekarang seperti perak dan emas ya. Kita masuk ke zaman Megalitikum. Ini zaman unik nih karena ditandai dengan bangunan-bangunan dari batu yang sangat besar. Seperti ini. Ini batu tunggal ini namanya menhir. Iya, bentuknya memang seperti ini. Biasanya sebagai tempat untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Terus ada bulan berundak. Ini adalah bangunan bertingkat-tingkat dari batu. Ini cikal bakal bangunan candi di Indonesia sekarang ya. Terus ada kubur batu, bentuknya mirip kuburan kita saat ini. Kok kita kan kita belum meninggal ya. Kubur ada rumah kita di masa depan. Terus yang keempat ada waruga, ada kuburan batu yang tidak memiliki duduk. Terus ada juga nih namanya sarkofagus. Ini kubur batu juga ya. Tapi ada ukiran. Kalian lihat ya nih, ada ukiran pahatan wajah ya. Terus ada arca batu. Nih sebongkah batu besar. Biasanya ada pahatan wajah manusia maupun hewan. Nih ada dolmen, meja. Meja zaman Megalitikum itu bentuknya seperti ini. Zaman yang terakhir di masa praksara, yakni zaman perundingan. Kalau zaman logam. Nah, jadi pada masa ini mereka itu sudah hidup menetap di desa. Di mana lagi? Dataran rendah. Nah, pada masa ini mereka itu sudah bisa melakukan perdagangan antar pulau, tapi belum memakai uang
dilihat dari sisi budaya, teknologi, maupun dari sisi sosial. 4 corak kehidupan masyarakat Palasara meliputi masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam ataupun food sourcing, dan yang terakhir ada masa pembelajaran. Nah, setelah kalian menonton video tadi, gue ada 2 pertanyaan untuk kalian semua. Yang pertama, menurut kalian apa perbedaan yang paling menonjol antara kehidupan manusia pada masa praksara dengan kehidupan kita sekarang? Pola hidup, teknologi, dan pengetahuan yang telah berkembang. Oke, berarti teknologi sekarang semakin Berkembang. berkembang. Nah, sekarang silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian yang sudah ibu bentuk pada pertemuan sebelumnya. Sekarang ibu akan memberikan LKBD. Kelompok 1 dari mana? Pagi Bu. Zaman terlihat dan metode. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3 mana? Di kelompok 4 ya? Oh. Yang kalian kerjakan itu ini, ada yang tahu ini apa? TTS. Pernah mengerjakannya? Oke, berarti kalian tahu lah cara mengerjakannya. Ingat ya, ini sangat dibutuhkan ketelitian dan kerjasama. Karena kenapa? Salah satu huruf saja ini bisa mempengaruhi jawaban di soal yang lain. Paham? Kalian bisa mencari referensinya di buku cetak, di modul yang sudah ibu print. Oke, silakan selamat mengerjakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, kalian boleh bertanya dengan ibu. Apa? Ini misalnya nih, cari dulu nih yang mana yang paling mudah kamu kerjakan biar bisa menemui soal yang lain ya. Rapi-rapi nulisnya. Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk mengerjakannya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Semangat sekali kelompok ketiga. Kelompok 4 sudah? Setiap kelompok cukup 2 atau 3 orang saja yang ke depan. Oke, mana kelompok 1? Bersedia maju duluan? Siap. Oke, silakan. Siapa yang mau di depan? Wah, ini dia nih, cowok-cowok pemberani. Nanti jawabannya udah di sini ya. Siapa yang menulisnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami dan kami akan menyampaikannya di sini. Oke. Dibacakan soalnya ya. Soal nomor 1, kehidupan yang berpindah-pindah yaitu nomaden. Benar jawabannya? Nomor 2, zaman batu setengah. Jawabannya Mesolitikum. Benar?
kerja yang nomor di Ayo. susah Bapak Ibu. Kok susah? Kerja yang nomor alat untuk meneliti hewan dan memotong umbi-umbian. Jawabannya alat serpi. Pekerjaan dari laki-laki pada masa Mesolitikum. Jawabannya berburu. Sekian inilah hasil presentasi kami yang kami diskusikan bersama-sama. Sekian perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu. Alhamdulillah, Anda telah berhasil mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan jawaban yang bisa dibilang ini benar semua ya. Berarti kalian sudah paham? Sudah. Itu akan memberikan kalian
diperbaiki.